Halo, selamat pagi adik-adik. Sekolah Minggu PKJ Cilacap Utara. Gimana kabar adik-adik? Sehat? Ya, harapan saya semua adik-adik yang mengikuti ibadah online pagi hari ini senantiasa diberkati dan diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, diberikan keceriaan, diberi kebahagiaan dari Tuhan. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini adik-adik bisa bersama-sama mengikuti ibadah online. Oh ya adik-adik, semua berkat Tuhan yang telah kita terima, semua berkat Tuhan yang telah kita dapatkan, dan semua berkat itu diberikan Tuhan kepada kita sebagai bukti bahwa Tuhan mengasihi kita semua. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu marilah adik-adik sebelum kita mulai, kita memuji nama Tuhan dengan pujian Happy Ya Ya Ya. Oke adik-adik, puji Tuhan, kita sudah memuji nama Tuhan dengan nyanyian pujian yang sudah kita nyanyikan bersama. Adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam doa pembukaan, marilah kita serahkan hati dan pikiran kita supaya Tuhan senantiasa membuka hati kita. Tuhan menyertai kita, Tuhan mendiamkan suara-suara yang lain. Biarlah hanya suara hati, suara Tuhan saja yang boleh kami dengar di dalam kita nanti mengikuti ibadah online. Adik-adik sekolah minggu, doa pembukaan akan dibawakan oleh adik kita Misael. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat-Mu pagi ini. Kami anak-anak-Mu berkumpul untuk beribadah sekolah minggu. Kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga ingin mendengarkan firman-Mu yang indah.
Pimpin Tuhan dari awal sampai akhir nanti. Nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Marilah kita bekerja sama, siang malam ku selalu berdoa. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Marilah kita bekerja sama, siang malam ku selalu berdoa. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Marilah kita bekerja sama, siang malam ku selalu berdoa. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Marilah kita bekerja sama, siang malam ku selalu berdoa. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, acara selanjutnya setelah kita memuliakan nama Tuhan, setelah kita berdoa, kemudian memuji nama Tuhan lagi, dan sampailah kita sekarang ke pembacaan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan akan dibacakan oleh adik kita sekolah minggu GKJ Cilacap Utara, sahabat kalian semua, adalah adik Lionel. Ya, silakan adik Lionel untuk membacakan firman Tuhan. Markus 9 ayat 2-9. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah,
satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Ia berkata demikian, sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu itu mereka turun dari gunung itu. Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Action. Terima kasih adik-adik sekolah minggu yang telah mendengarkan firman Tuhan yang tadi dibacakan Leonel, dan juga sudah melihat video tertawa menular ya, bahwa ekspresi seseorang yang menunjukkan kegembiraan itu menular ke orang lain. Tetapi kegembiraan itu adalah hal-hal yang positif, sehingga bisa menular. Sehingga tadi dalam video digambarkan satu orang ketawa dan satu gerbong kereta. Dalam gerbong kereta semua tertawa. Ketawa dan tidak tahu apa maksud dan tujuan ketawa itu tadi. Karena hanya melihat ekspresi seseorang ketawa, akhirnya ikut ketawa. Adik-adik yang hebat dari sekolah minggu Cilacap Utara, kalau kamu bertemu dengan
orang di jalan, kamu akan senang melihat orang dengan ekspresi wajah yang mana, atau dengan ekspresi wajah yang seperti apa. Nah, misalnya ada 6 ekspresi di sini, ekspresi wajah dari wajah. Yang murah, marah, kesal, capek, kaget, mengejek, dan ada satu yang menunjukkan ekspresi wajah senang, yaitu di sini nih. Nah, demikian juga dengan pertanyaan saya tadi, kalau Anda ketemu dengan orang, ya, itu Anda memilih ketemu orang yang punya ekspresi seperti apa? Ya, mestinya pada umumnya kita senang melihat seseorang dengan wajah yang sumringah, yang tersenyum, yang riang, bukan ketemu orang yang cemberut. Kita bisa tiba-tiba ikutan sebel, padahal kita nggak tahu alasannya apa mereka cemberut. Bahkan mungkin dia cemberut bukan karena kita, bukan karena punya masalah-masalah pribadi yang lain. Tapi itulah ajaibnya kekuatan ekspresi, aura dan ekspresi wajah kita akan mempengaruhi orang lain yang ada di sekeliling kita. Hal ini sudah kita buktikan bahkan semenjak zaman Tuhan Yesus. Bahkan semenjak zaman Tuhan Yesus bersama muridnya. Dalam bacaan Alkitab yang baru saja kita dengar, diceritakan setelah Yesus bertemu dengan Elia dan Musa, wajah Yesus memancarkan kemuliaan. Wajah Yesus memancarkan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan yang membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang melihatnya mengalami kebahagiaan yang luar biasa. Kemuliaan yang mereka melihat mengubah suasana hati mereka. Yang tadinya tidak percaya menjadi lebih percaya, yang tadinya ragu menjadi lebih kuat lagi imannya, yang tadinya pemarah menjadi tidak pemarah lagi. Merubah semuanya, merubah situasi hati Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Memang tidak jelas melukiskan bagaimana suasana hati sebelum naik ke gunung, tetapi mereka pasti susah. Sebelum naik ke atas gunung, Yesus bercerita bagaimana dia harus menderita. Jadi ajaran-ajaran yang diberikan itu ajaran tentang penderitaan Yesus. Jadi hati mereka, terutama yang ada di sini adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes, itu menderita, susah. Tetapi bersyukur setelah melihat kemuliaan Tuhan di atas gunung, hati mereka menjadi bergembira,
menjadi tidak susah lagi, menjadi tidak menderita lagi, tidak sedih lagi. Bergembira. Markus 9 ayat yang kelima. Kata Petrus kepada Tuhan Yesus setelah dia mau pulang, mau turun ke gunung, dia berkata pada Petrus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Kebahagiaan yang dirasakan Petrus waktu itu, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, setelah melihat Yesus yang bercahaya, pasti membawa energi positif dan semangat untuk melanjutkan karya penyelamatan, karya pelayanan. Pasti peristiwa itu, perasaan yang dialami Petrus, Yakobus, dan Yohanes pada saat itu dapat kita bayangkan seperti ketika kita bertemu dengan seseorang yang memiliki energi yang positif dan periang. Energi positif atau periang yang menyenangkan dari orang tersebut pasti akan memancarkan dan mempengaruhi suasana hati, sehingga kita menjadi lebih bersemangat. Jadi anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, pada minggu ini kita masuk pada kisah yang disebut kisah transfigurasi, atau yang artinya perubahan wujud Tuhan Yesus. Dalam peringatan transfigurasi ini mengajak kita atau anak-anak untuk dapat merubah wujud. Maksudnya, kita bisa seperti Tuhan Yesus memancarkan energi positif dan menyenangkan kepada lingkungan di mana ia tinggal dan berkarya. Anak-anak dapat memancarkan energi positif, menyenangkan dengan cara menjadi anak yang periang. Dengan demikian ia akan menjadi dan membawa kebahagiaan, kedamaian, dan berkat bagi sekelilingnya. Amin. Anak-anak sekolah minggu, setelah ini kita akan memberikan persembahan, merasakan persembahan yang nantinya persembahan itu akan dibawa ke gereja, dimasukkan ke kotak persembahan seperti biasanya. Setelah persembahan nanti akan diiringi pujian persembahan dan dilanjutkan dengan doa persembahan dan doa penutup yang dibawakan oleh Ibu Kalvina Slawati. Marilah kita memberikan persembahan pada Tuhan. Dengan rela hatimu
Baiklah anak-anak sekolah minggu, tadi kalian sudah bersama-sama memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan tibalah saatnya sekarang kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah ini dengan doa. Sebelum berdoa, tolong duduknya yang manis, sikapnya sikap doa yang baik, tangan dilipat, mata dipejamkan, dan tunduk kepala. Tolong ya ayah bunda, dipersiapkan sikap doa yang baik. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada kesempatan siang hari ini ibadah sekolah minggu boleh berjalan dengan baik. Semuanya ini hanya oleh berkat kemurahan Tuhan. Kami telah boleh bersama-sama memuji nama Tuhan, mendengarkan firman pada saat ini. Biarlah firman yang baru saja didengarkan bersama-sama, Tuhan akan memampukan setiap anak-anak sekolah minggu. Tuhan akan mengubahkan hati anak-anak menjadi hati yang penuh sukacita, menjadikan anak-anak yang riang, sehingga di dalam menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan anak-anak akan senantiasa menghadapinya dengan penuh sukacita, karena Tuhan bersama mereka. Ya Tuhan, mampukan kami semua untuk bisa memancarkan terang kasih Tuhan di sekitar kami. Ya Tuhan, saat ini kami anak-anak telah mengumpulkan persembahan yang berasal dari Tuhan. Kiranya berkat ini Tuhan kami persembahkan kembali padamu. Tuhan berkati persembahan ini, suci kuduskan, sehingga persembahan ini boleh untuk kegiatan pelayanan sekolah minggu di gereja. Dan semuanya itu Tuhan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati pula ya Tuhan yang mengelola persembahan. Tuhan akan berikan hikmat dan kebijaksanaan sehingga dalam mengelola semuanya ini penuh rasa takut akan Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati aktivitas anak-anak selepas ibadah ini. Biarlah Tuhan akan selalu menolong, Tuhan akan selalu menjagai mereka di dalam aktivitas pada hari ini. Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Kiranya Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita,
bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita,